Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pratamasari dengan nomor induk mahasiswa B1B1211084. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak daerah atau kecamatan. Baiklah, saya akan mulai memasuki materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian pajak daerah. Baiklah, mari tanpa memperpanjang saya masuk saja ke slide pertama tentang pengertian pajak daerah. Baiklah, pengertian pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang tentang seorang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut beracu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian pajak daerah atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru dan pembuka lapangan kerja baru, kemudian kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain itu, untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri pajak daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Kemudian yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasai. Kemudian yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan atau pembangunan dan pemerintahan daerah. Kemudian yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau Perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya atau yang disebut dengan masyarakat. Kita lanjut ke slide berikutnya mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak di daerah. Baiklah, saya lanjutkan ke PPT berikutnya, ke slide berikutnya mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah. Yang pertama ialah sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah. Dinas Pendapatan atau Dispenda Kabupaten Muaro Jambi merupakan dinas yang diberikan wewenang oleh pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam pembebasan dan pemungutan pendapatan daerah. Kemudian wewenang tersebut berwujud dari pengeluaran surat ketetapan atau surat paksaan dan penagihan pendapatan daerah. Pelaksanaan wewenang tersebut didasarkan pada peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah yang bersangkutan. Untuk memperlancar pengelolaan administrasi pada pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah, maka diperlukan yang jelas. Mekanisme administrasi ini tercermin dari dalam sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Manual Pendapatan Daerah, dasar hukum dari sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam Manual Pendapatan atau MAPADDA, bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menurut Manual Pendapatan Daerah tentang pedoman uraian tugas dari Dispenda
Kabupaten Muara Jambi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 174 tahun 1997 tentang manual pendapatan daerah. Berdasarkan aturan tersebut, maka produser pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem produser pendapatan ialah rencana pendapatan dari hari H dilaksanakan oleh petugas Dispenda, kemudian dibantu oleh petugas tingkat kecamatan, dan prosedur pendaftaran ini dimaksudkan untuk menghitung jumlah wajib pajak atau wajib retribusi yang dibayarkan ke wajib pajak. Kemudian yang kedua, sistem dan produser pendekatan ialah dimaksud untuk memperoleh data perpajakan atau retribusi dari WP atau WRD dari WP atau WR. Data perpajakan tersebut berguna sebagai dasar untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang akan dikenakan kepada WR atau WP tersebut. Kemudian pada retribusi daerah, pendapatan diperoleh dari pengadaan benda berharga yang dilakukan oleh unit atau dinas pendapatan. Kemudian yang ketiga, sistem dan produser penetapan. Dalam prosedur ini, petugas menetapkan hanya menghitung besarnya pajak yang akan dikenakan berdasarkan data yang ada dalam kartu data dengan menggunakan nota penghitungan pajak rencana dalam pelaksanaan penetapan surat ketetapan pajak atau retribusi, dibuat atau dikirimkan ke WP atau WR melalui daftar SKP. Atau dalam pungutan tersebut WR atau WP dengan menggunakan benda berharga seperti karcis dan sejenisnya, maka tidak akan menimbulkan penetapan. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan hanya sampai pada pemberian NPWRPD, maka sasarannya adalah memunculkan WP atau WR. Kemudian yang keempat, sistem dan produser penyetoran ialah pembayaran atas pajak atau retribusi terutang oleh wajib pajak atau wajib retribusi ke kas daerah. Penyetoran dilaksanakan melalui BKP Dispenda untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak atau wajib retribusi dalam pembayaran pajak atau retribusi yang teruntuk dan mempercepat serta mengamankan pemasukannya uang ke kas daerah. Kemudian sistem dan produk penagihan ialah produk penagihan dimaksud untuk menagih wajib pajak atau wajib retribusi yang ada pada saat jatuh tempo belum bisa melunasi pajak atau retribusi yang terutang. Baiklah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya tentang pajak yang dikelola kabupaten atau daerah. Terbagi atas 11 jenis pajak. Yang pertama, pajak hotel ialah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah atau retribusi daerah. Pajak hotel adalah pajak yang atas pelayanannya yang disediakan oleh hotel atau fasilitas penyediaan jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Kemudian tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian yang kedua, pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Kemudian yang ketiga, pajak hiburan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan hiburan,
merupakan pajak yang sejenis tontonan atau pertunjukan, permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Kemudian pajak reklame berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Kemudian pajak penerangan jalan itu juga merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lainnya. Kemudian pajak air, pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan kembali. Kemudian yang ketujuh, pajak parkir yang seperti kita sering rasakan setiap kita ingin memarkirkan kendaraan kita di pinggir jalan, itu pasti banyak banget parkir seperti itu, tapi itu sebenarnya tidak baik ya, karena itu bukan yang bukan dari daerah langsung. Ada yang dari daerah tapi bukan yang di pinggir-pinggir jalan yang banyak-banyak itu sekarang bener-bener ini banget. Terus yang ke-8 pajak air tanah. Yang ke-9 pajak sarang burung walet. Di sini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai sarang burung walet. Ialah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet sendiri merupakan satwa yang termasuk ke dalam marga colocation. Kemudian yang ke-10 pajak bumi dan bangunan, pendesaan atau perkotaan. Dan yang terakhir pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Merupakan pajak atau perolehan atas tanah dan bangunan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan orang pribadi atau badan harus membayar pajak untuk pembangunan atau rumah yang mereka miliki. Baiklah, saya lanjut ke slide berikutnya. Kemudian realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2022 melebihi target. Kemudian berdasarkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Muaro Jambi, target PAD pada tahun anggaran 2022 lalu berkisaran di angka 113 miliar. Sementara itu realisasi PAD di tahun tersebut meningkat menjadi 115 miliar. Dengan begitu realisasi PAD Kabupaten Muaro Jambi di tahun anggaran 2022 mencapai 101,76%. Kepala Bidang Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi membenarkan bahwa realisasi PAD di tahun anggaran 2022 melebihi dari target yang ditetapkan sektor tersebut. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.